Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita bertemu dalam ibadah minggu kita. Meski masih harus tetap di rumah, tetapi mari kita mensyukuri kesempatan kita untuk beribadah pada saat ini. Dengan bersama-sama kita menjalani setiap peribadatan kita dengan kesungguhan. Hari ini saya mengajak kita semua bersama-sama memperhatikan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Demikian firman-Nya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa lama Bapak Ibu menikah dan membangun kehidupan berkeluarga? Berapa lama saudara-saudara tinggal bersama dengan orang tua saudara? Tentu masing-masing dari kita punya jawaban yang berbeda. Ada yang sudah sangat lama, tetapi ada juga yang baru sebentar saja. Tetapi lama atau sebentar tidak bisa menjadi ukuran apakah keluarga itu saling mengenal satu dengan yang lain. Ada orang tua yang tidak betul-betul mengenal anaknya, bahkan kemudian kaget dan heran, kok anakku seperti itu? Ada suami yang tidak betul-betul mengenal istrinya,
Ada istri yang tidak betul-betul mengenal suaminya, meskipun sudah tinggal bersama sekian lama. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lama atau sebentar tidak bisa menjadi ukuran pengenalan kita akan seseorang yang tinggal bersama kita. Itu juga yang ditunjukkan oleh Filipus ketika dia bertanya kepada Tuhan Yesus, meminta kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Lalu Tuhan Yesus menjawab gini, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita semua bahwa Filipus meskipun sudah sekian lama bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kemana-mana bersama, selalu mendengarkan apa yang menjadi pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus, ternyata Filipus tidak mampu mengenali Tuhan Yesus dengan baik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan buat kita semua tentu merenungkan di dalam hati kita dengan pertanyaan ini. Bagaimana cara kita bisa betul-betul mengenal Tuhan? Bagaimana cara kita bisa betul-betul mengenalinya? Sedangkan Filipus yang sudah sekian lama tidak mampu mengenali Tuhan Yesus dengan baik. Apalagi bagi kita yang tidak punya pengalaman secara fisik bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu cara yang Tuhan Yesus tunjukkan bagaimana kita bisa mengenali Dia. Itu dinyatakan di dalam ayat yang ke-10 demikian. "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Salah satu cara untuk bisa mengenali Tuhan Yesus adalah dengan mendengarkan, memperhatikan setiap apa yang menjadi perkataannya. Karena ketika kita mendalami sebuah perkataan, kalimat, pengajaran dengan sungguh-sungguh, maka kita bisa tahu apakah kata-kata itu keluar dari dirinya sendiri atau dari pihak lain. Andaikan Bapak Ibu memperhatikan setiap kali saya menyampaikan khotbah, tentu Bapak Ibu akan mampu memperhatikan dan melihat, menilai mana kalimat-kalimat yang saya ucapkan itu muncul dari diri saya sendiri atau itu adalah kalimat yang muncul dari firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengar anak-anak kita mengatakan sesuatu, lalu kemudian kita kaget dan bertanya, "Kamu belajar kalimat itu dari mana?" Itu menunjukkan situasi bahwa anak kita sedang mengucapkan kalimat yang tidak dari dirinya sendiri, tetapi dia belajar dari orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan memperhatikan setiap perkataan, maka kita bisa mengenali dengan baik apakah itu dia pada dirinya sendiri atau yang diucapkan itu adalah kalimat-kalimatnya orang lain. Tuhan Yesus mengajak kepada para muridnya memperhatikan apa yang Dia ajarkan. Tuhan Yesus mengajak kepada para muridnya untuk memperhatikan apa yang Dia katakan.
bahwa sebenarnya apa yang dia katakan dan apa yang dia ajarkan itu datangnya dari Bapa. Itu adalah pengajaran yang dari Bapa. Pesan yang disampaikan oleh Yesus kepada umat manusia adalah pesan dari surga, bukan dari dirinya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal kedua yang bisa kita pakai menjadi ukuran, menjadi cara buat kita mengenali satu pribadi adalah dengan memperhatikan pekerjaan-pekerjaannya, tindakan-tindakannya. Dari kita memperhatikan pekerjaannya, dari kita memperhatikan tindakannya, maka kita bisa mengenali siapa dia. Yesus mengatakan kepada para muridnya begini di ayat 11, "Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Yesus mengajak kepada para muridnya untuk mengenali jati diri Yesus dari pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan sebenarnya bukanlah pekerjaan-pekerjaan seorang anak tukang kayu. Pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan sebenarnya bukanlah pekerjaan-pekerjaan manusia biasa. Tetapi pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan adalah pekerjaan-pekerjaan yang menggambarkan karya ilahi. Apa itu? Ada banyak mujizat yang dikerjakan oleh Yesus. Bagaimana dia menyembuhkan orang, bagaimana dia membangkitkan orang mati. Dari situ saja kita bisa tahu dan mengambil kesimpulan, ini pasti bukan pekerjaan anak tukang kayu. Ini pasti pekerjaan-pekerjaan ilahi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan begitu kita akan mampu mengenali Yesus dengan lebih baik dari dua hal. Yang pertama adalah dari apa yang dia ajarkan, apa yang dia sampaikan, apa yang dia pesankan kepada umat manusia tentang kerajaan surga, tentang niat dan karya penyelamatan Allah kepada manusia. Yang kedua dari pekerjaan-pekerjaannya, dari apa yang dia kerjakan. Dari situ kita bisa mengenali siapa dan bagaimana Allah bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah dengan mengenal Yesus, apakah dengan mengenal Allah bagi kita kemudian menjadi cukup? Apakah dengan kita mengenali baik Yesus, mengenali dengan baik Dia melalui perkataan dan perbuatannya, lalu menjadi cukup buat kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan kehendaki bukan saja kita mengenal Tuhan dengan baik. Yang Tuhan Yesus kehendaki kepada kita, para murid-muridnya adalah juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia kerjakan. Di ayat 12 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Jadi ukuran menjadi percaya bukan saja mengenal Yesus dengan baik, tetapi juga terlibat, ikut serta dalam pekerjaan-pekerjaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengingat masa lalu saya dalam kehidupan bersama dengan orang tua saya. Kami adalah keluarga yang sederhana, kami tidak pernah punya asisten rumah tangga, maka setiap pekerjaan di rumah ya tentu itu dikerjakan sendiri oleh anggota keluarga. Kalau di keluarga-keluarga yang lain seringkali ada pembagian tugas, ini pekerjaan laki-laki, ini pekerjaan perempuan, ini pekerjaan anak-anak, ini pekerjaan orang dewasa. Tetapi di keluarga kami dulu, orang tua kami mengajarkan satu prinsip,
Apa yang dikerjakan orang tua juga harus bisa dikerjakan oleh anaknya. Maka ketika orang tua saya punya bisnis konveksi, semua hal yang berkaitan dengan konveksi, mulai dari jahit, mulai dari ngobras, mulai dari motong kain, mulai sampai pada menjual, semua harus bisa dilakukan oleh anaknya. Dan saya bersyukur saya punya pengalaman yang begitu. Keterlibatan setiap anggota keluarga dalam pekerjaan bersama menjadikan hakikat keluarga itu menjadi utuh. Peran orang tua dan anak dalam sebuah tim lalu menjadi nyata. Dan dengan begitu keluarga kami yang sederhana, meskipun tanpa asisten rumah tangga, ya bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sudah mengundang kepada kita agar kita ikut melibatkan diri di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, sekarang tergantung kepada kita. Apakah kita mau terlibat atau kemudian acuh tak acuh dan menyerahkan itu semua kepada Tuhan. Itu kan pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan saya. Padahal Tuhan mengundang kita agar kita terlibat di dalam pekerjaannya. Maka mari bersama-sama kita menyediakan diri untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Pertanyaannya yang berikutnya adalah, apa sih yang menjadi pekerjaan Tuhan? Pekerjaan Tuhan yang utama dalam kehidupan manusia adalah menolong manusia, menyelamatkan manusia, membawa manusia dari kondisi yang tidak selamat menjadi selamat, memperbaiki perilaku manusia dari yang semula rusak lalu menjadi baik. Itulah pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan Tuhan dalam diri dan hidup manusia. Ketika Tuhan memanggil kita untuk terlibat, maka mari kita melibatkan diri dalam pekerjaan-pekerjaan itu. Mari kita bersama-sama dengan kerelaan dan kesediaan diri ikut dalam karya penyelamatan Allah. Untuk apa? Untuk membawa orang lain yang tidak selamat lalu mendapatkan keselamatan. Untuk membawa perubahan perilaku dari orang lain yang semula kehidupannya rusak lalu menjadi baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah karya penyelamatan Allah, itulah pekerjaan Tuhan dalam diri manusia, dan Tuhan mengundang kita terlibat di dalamnya. Dari mana kita akan mulai? Mulailah dari keluarga kita. Suasana pandemi yang saat ini berlangsung dalam kehidupan kita mengajak kita semua kembali melihat keluarga menjadi titik awal sebuah karya besar. Situasi pandemi yang menuntut kita harus tinggal di rumah, harus ada bersama-sama dengan keluarga, mengingatkan kembali kepada kita bahwa keluarga adalah agen penyelamatan Allah dalam hidup manusia. Mulailah dari keluarga. Sekarang mari kita perhatikan anggota keluarga kita. Kenali betul apa yang ada dalam kehidupan keluarga. Kenalilah suamimu dengan benar, kenalilah istrimu dengan benar, kenalilah anak-anakmu dengan benar, kenalilah orang tuamu dengan benar. Dan mari kita bersama-sama menjadi satu tim yang mengupayakan keselamatan bersama dalam keluarga, pemulihan relasi dengan Allah, dan perbaikan perilaku dalam setiap anggota keluarga kita. Dengan begitu kita sudah melibatkan diri dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Selamat berkarya bersama Tuhan untuk menyelamatkan setiap pribadi yang berharga di mata Tuhan. Keluarga kita adalah tempat untuk memulai pekerjaan itu. Tuhan memberkati kita. Amin.
setia Allah pada kita.